Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Apakah ada yang ingin Waalaikumsalam. disampaikan atau diceritakan Ibu Aji? Iya Bu, kebetulan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Ibu. Ya, tapi mungkin sepertinya kita tidak memiliki waktu yang banyak ya Bu, mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan saja ya Bu untuk ngobrol-ngobrol. Oh iya, begini Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang diberikan masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih teknologi. Pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi ini permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya, begitu, Bu. Medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama. Nah, oke. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Ibu. Oke. Jadi yang diharapkan ini adanya perubahan ya, Bu. Iya, Bu, betul. Nah, kira-kira nih perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide, presentasi, PowerPoint. Nah, juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Nah, oke. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi atau metode media yang bervariasi ini bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu? Nah, dan itu berada kira-kira di level 1 sampai 10 ya di sekolah Ibu. Nah, kira-kira nih sekarang berada di level berapa nih di sekolah Ibu? Sepertinya masih ada di level 5, Bu. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sedangkan kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oke, di level 5 ya, Bu ya. Nah, jadi dilihat dari kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Sepertinya masih ada di level 5 ini, Bu. Di Oh, di sekolah itu level. lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Ibu. Level 5 ya. Oke. Oke, di level 5 ya, Bu ya. Kira-kira nih kalau misalnya eh mungkin untuk di kondisi sekarang ini di level berapa kalau ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Di sekolah mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior.
Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Ibu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring. Nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya kira-kira. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya eh, selalu untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu sudah ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan atau pelatihan workshop ya? Nah, dari ketiganya ini nih, kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa yang cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, lalu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oke, mentoring ya, kegiatan mentoring. Oke, kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana begitu untuk kegiatan ini? Saya nanti mungkin minta bantuan teman, guru yang memang ahli dalam bidang IT atau di pembelajaran-pembelajaran itu eh, yang sudah bervariatif. Oke, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu? Uh, kemudian kapan kira-kira Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoringnya? Insya Iya, Allah iya belum kita belum ini anu, secepatnya Bu, kan belum minggu ditarik anu mau ditarik nanti dapat depan, pemberitahuan. Insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di Belum sekolah belum di anu sempat. kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ya baik biasa Bu. kalau biasa itu 1 minggu sebelum Ya, dari kita percakapan kita hari ini apa sih yang satu. didapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara terjadinya Ya, nanti perubahan di sekolah salah. saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, nah saya tunggu nanti ya Bu kabar-kabarnya Ibu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu, tidak apa-apa ya Bu. Kemudian semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya.
Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi dan di lain kesempatan ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Aji. Assalamualaikum. Iya Bu, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hamra, apa kabar? Sehat Bu? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Abe, kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu apakah ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan tak ini. Insya Allah Bu, ada waktu Bu Guru. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari yang lalu itu saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan menceritakan keluh kesah saya. Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap dengan bercerita pada Ibu, saya akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Oh iya, Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu itu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Guru mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Oh, tidak serius. Tidak serius itu yang seperti apa, Bu? Kan itu hari kan Pak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, tabe proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi kayaknya sepertinya itu beliau keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, biasa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacukan pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan begitu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran,
Nah, kemudian pokoknya saya rasa itu pembelajaran yang menyenangkan. Tapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, jadi sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sih. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman ini, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus itu, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain pun kayak agak terbengkalai. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita ya, bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu. Terus Tapi terang saya sudah. lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Iya Bu, sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah kenapa Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman adalah supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya mungkin Bu Di, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, iya. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kan. Oh iya, jadi sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, mungkin saya juga berencana bahwa saya akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan
Terus kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya. Iya Bu, setelah ini mungkin saya akan memulai memakai buku teks dan sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar lain yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, subhanallah. Syukurlah Ibu. Jadi luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah Bu kalau begitu. Sekarang ini saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dengan mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, iya alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Guru sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah balasan di lain waktunya? Iya, iya Bu. Mengenai hal itu secepatnya mungkin saya akan selesaikan. Tetap kemudian tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku tes. Secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah. Mungkin esok atau lusa saya akan ke ibu kepala sekolah, kemudian setelah itu saya langsung ke Pak Pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, kalau terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya sebenarnya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih ya Bu atas waktu dan semuanya baik itu saran maupun masukannya. Sehingga alhamdulillah sekarang ini saya sudah mulai enakan dan agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Ibu. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada kegiatan sebentar, barangkali saya ingin permisi dulu ya. Terima kasih Bu atas bantuannya. Oh iya Bu, silahkan. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Ya, makasih Ibu Aji. Sama-sama.